baiknya kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas, pimpin doanya. Baiklah, kawan-kawan, siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Ibu absen dulu ya. Atika Oktalina, Hadir, Bu. Ezi Zulfia, Hadir, Bu. Nur Azima, Hadir. Yuli Risnawati. Ada, Bu. Hadir semua ya. Iya, Ya, Bu. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu hari ini? Alhamdulillah, sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang legenda. Tema 2, subtema tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak Ibu mampu menyebutkan pesan moral yang terdapat di legenda Malin Kundang. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang dongeng. Ada yang ingat apa itu dongeng? Dongeng cerita pendek, Bu. Iya, ada yang lain? Bu, cerita yang dibuat-buat gitu, Bu, kayak dongeng Kak Kancil tuh, Bu. Iya. Nah, Ibu jelaskan sedikit lagi ya. Dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan mengenai suatu kejadian yang luar biasa berupa fiktif atau belaka yang dianggap suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Nah, jenis-jenis dongeng itu ada mite, fabel, legenda, cerita rakyat, terus tuh ada cerita jenaka. Nah, hari ini kita akan membahas tentang legenda. Legenda adalah sebuah cerita yang lahir di tengah masyarakat yang berhubungan dengan suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi pada saat itu. Seperti melahirkan asal-usul, nama daerah atau kejadian alam. Contoh legenda itu yaitu Malin Kundang. Nah, di sini Ibu akan minta kalian menonton sebuah legenda Malin Kundang. Kemudian Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Setelah itu, kemudian kalian mendiskusikan pesan apa yang dapat kalian ambil dari kisah tersebut. Ibu nonton film apa, Bu? Dan nonton Malin Kundang Ibu, dari mana? dari Sumatera Barat, Padang. Udah Padang, ya. Malin Kundang. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang anak bernama Malin Kundang bersama ayah dan ibunya yang miskin. Mereka tinggal di sebuah desa di tepi pantai. Desa itu kecil dan sepi. Penduduknya banyak yang merantau untuk mencari penghasilan lebih. Tidak banyak yang bisa dilakukan di desa mereka. Tanahnya gersang, ikan di laut pun sedikit. Malin Kundang suka sekali bermain. Setiap hari kerjanya hanya mengejar ayam satu-satunya milik orang tuanya. Kemari kau burik, kemari. Malin kecil terus mengejar si burik. Ketika Malin Kundang berhasil menangkap
Biasanya dia akan menyiksa ayam itu. Kena kau. Suatu hari, ayah Malin Kundang hendak pergi merantau ke negeri seberang. Konon katanya, negeri seberang sangat kaya dan cari uang di sana sangat mudah. Ayah berangkat ya, Malin? Iya, ayah. Ayah Malin Kundang segera ikut naik kapal bersama penduduk lain yang hendak merantau. Tinggallah ibu dan Malin di desa yang miskin itu. Hari demi hari, tidak ada kabar dari sang ayah. Sang ibu pun bekerja lebih keras untuk mencukupi kehidupan sehari-hari mereka. Ayo, silahkan dibeli. Sementara si Malin Kundang masih saja mengejar si Burik. Ketika suatu hari hendak mengejar si Burik, tiba-tiba Malin Kundang terjatuh. Aduh! Kaki Malin Kundang tersandung batu. Dia terjatuh sangat keras. Lengannya tergores batu tajam. Lukanya cukup besar dan mengeluarkan darah. Sang ibu segera mengobati luka si Malin Kundang. Dengan penuh kasih sayang, dia merawat Malin. Luka ini pasti sembuh, namun bekas lukanya akan susah hilang. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun berjalan dengan tergesa-gesa. Tanpa terasa, Malin sekarang menjadi pemuda yang tampan dan kuat. Dia mulai bosan tinggal di desa yang sepi dan miskin itu. Dia ingin merantau seperti ayahnya. Aku akan merantau seperti ayah. Kemudian, Malin Kundang meminta izin kepada ibunya. Bu, izinkan aku merantau ke negeri seberang. Kata Malin Kundang kepada ibunya yang segera menjadi sedih. Jangan anakku, ibu takut kamu tidak kembali seperti ayahmu. Hanya kamu satu-satunya anakku. Kalau kamu tidak kembali, aku hidup dengan siapa? Jangan khawatir, Bu. Aku berjanji aku pasti kembali. Aku akan jadi orang kaya dan akan membuat ibu untuk ikut bersamaku. Akhirnya, tidak ada lagi yang bisa diperbuat ibunya. Malin Kundang bersikukuh untuk pergi. Malin Kundang menyelinap ke sebuah kapal. Dia bersembunyi di petik kayu. Sepertinya di sini aman. Kapal pun berlayar. Namun di tengah laut, kapal itu dicegat oleh bajak laut. Semua awak kapal dibunuh oleh bajak laut. Mereka merampas semua barang-barang berharga di kapal itu dan meninggalkan kapal itu tergantung-gantung di laut. Kapal kita dirampok! Kapal kita dirampok! Kapal kita dirampok! Malin Kundang selamat karena dia sembunyi di peti. Saat dia keluar dari persembunyiannya, kapal itu sudah terdampar di sebuah pantai. Sungguh beruntung, sebab di dekat pantai itu ada sebuah desa yang subur dan kaya. Pelabuhannya besar dan ramai. Malin Kundang tersenyum, meski tubuhnya lemas tidak berdaya. Di sini, aku akan melindungi nasib. Malin Kundang bekerja keras, siang dan malam. Hanya satu yang ada dalam benaknya, yaitu jadi orang kaya. Tekad dan kerja kerasnya membuahkan hasil. Dia pun menjadi kaya, punya kapal besar dengan 100 awak kapal. Aku kaya! Aku kaya! Suatu hari, Malin Kundang mengajak istrinya berlayar dengan kapal mewahnya.
itu kapal si Malin anakku? Dengan hati riang, ibu yang sudah renta itu terseok-seok berjalan ke pelabuhan. Dia memang Malin kundang. Aku yakin. Batin ibunya saat melihat Malin turun dari kapal bersama istrinya. Malin, Malin, kamu pulang nak. Istri Malin Kundang heran dengan seorang ibu tua yang berlari ke arah mereka sambil berteriak-teriak. Pakaiannya compang-camping, wajahnya renta dan lusuh. Siapa dia, Kanda? Apa benar dia ibumu? Malin Kundang gelisah. Dia tidak mau istrinya tahu kalau Malin Kundang berasal dari keluarga miskin. Entahlah Dinda, mungkin hanya pengemis tua yang mau minta sedekah. Ibu tua itu mendengar perkataan Malin Kundang dan berubah sedih. Masa kamu tidak mengenalku, wahai anakku? Aku ini ibumu yang membesarkanmu. Malin Kundang menjadi marah. Ibuku sudah lama mati. Jangan mengaku-ngaku wahai pengemis tua. Sang ibu menangis terseduh. Aku yakin kamulah Malin anakku. Lihatlah bekas luka di lenganmu. Hanya Malin kundang anakku yang punya bekas luka itu. Malin Kundang makin marah. Dia menyuruh pengawalnya untuk mengusir ibu yang semakin terseduh-seduh. Ya Tuhan, jika memang dia benar anakku Malin kundang, kukutuk dia jadi batu. Seketika petir menggelegar, padahal langit sedang cerah. Pelan-pelan, Malin merasakan ada hal aneh dalam tubuhnya yang semakin kabur. Oh, ada apa dengan tubuhku? Tubuhku kaku. Tidak! Malin Kundang pun menyadari jika dia sedang dikutuk. Malin bersimpuh, mencium tanah, dan segera berubah menjadi batu. Terlambat sudah baginya untuk menyesali sifat durhaka kepada ibunya. Udah habis dulu. Habis ya. Jadi bu ceritanya. Iya, jadi tidak boleh durhaka sama orang tua ya. Iya Bu, setelah kalian melihat legenda Malin Kundang tersebut, kalian akan ibu bagi kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 2 orang, Nur Azimah sama Atika Oktalina, Edi Zulfia sama Yulia Risnawati. Kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian pesan moral apa yang dapat kalian ambil dari kisah Malin Kundang tersebut. Kemudian kalian sampaikan ke depan. Perwakilan aja. Oke Bu, aku kasih waktu 3 menit ya. Nah, nontek Mbak. Tidak. Ibu Yuli udah siap Bu? Sudah selesai Yuli? Kami Belum. belum. Belum ya? Bu. Udah bu. Belum Bu. Udah. Belum. Mana ada? Sudah selesai. Bentar sedikit Ibu. Nah, kita tunggu temannya ya Yuli. Udah. Nah Bu.
Nah, siapa yang duluan mau maju depan? Kamu mau, Bu, kami mau nggak, Bu? Yuli. Berdiri duduk, Bu. Berdiri boleh, jongkok. Gini, Bu. Iya, tak apa. Berdiri lah. Apa ibu aja duduk? Kita rendah, Bu, kelihatannya. Zima. Bu ya. Iya, tidak boleh kayak gitu sama temannya. Dia tuh kayak gitu. Dia tuh belum bilang tadi. Jadi kamu balas. Yuli jangan kayak gitu juga sama temannya. Aku kamu buruk. Ya lah, Bu. Ini baca Jangan gitu tadi aku klien nih. Yuli itu Pak Yuli. Ya, Bu. Kesan moral yang dapat diambil dari kisah maling kundang. Pertama, harus menghormati orang tua, tidak boleh durhaka. Tadi kan maling kundangnya jahat itu. Iya. Terus tidak boleh berbohong. Nggak sama. Tahu? Terus tidak boleh lupa diri. Terus tuh tidak boleh sombong atas kekayaan. Nanti aja Bu, maju. Udah, Bu. Bagus. Terima kasih Yuli. Buka tangannya dulu. Maju deh. Maju. Dia nggak dia, Bu. Malas dia. Dia gendut makin Bu. Iya, duduk tuh. Kamu. Ya, Yuli. gitu, Bu. Gimana nanti? Bangun aja dia nggak kuat, Bu. Air. Gimana ketawanya? Belajar Yuli betul. tuh, Bu. Duduk, Bu. Iya, ngapa dia, Bu? Aku tak berdiri. Ya, Gimana enaknya di aja. ngapa ketawa? Tunggu bentar Mbak. Pesan moral yang pertama, menghormati orang tua. Tidak boleh menyiksa hewan. Tidak boleh berbohong, tidak boleh lupa diri, tidak boleh sombong, tidak boleh durhaka sama orang tua, tidak boleh. Terus bantu mama kalau ada kerjaan. Tadi malah bilang tidak bantu mama, ya Bu. Iya. Terima kasih Zima. Banyak ambil lagi. Sombong, Bu. Iya, Bu. Itu tidak boleh sombong. Iya, Tadi udah nonton kisah maling kundang apa akibatnya kalau sombong. iya, Bu, ya. Kenapa Iya. tuh nanti? Bu. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ezi Bu. Ibu Zufia. Pembelajaran kita hari ini tentang legenda. Dongeng. Legenda. Gunakan kawannya Azima. Ya Bu. Legenda yang kita tonton tadi adalah cerita maling kundang. Jadi pesan yang kita ambil, kita harus menghormati orang tua, tidak boleh durhaka. Kemudian harus membantu orang tua, tidak boleh juga menyiksa hewan. Kemudian tidak boleh sombong atas kekayaan yang kita punya. Saling menolong jika ada yang kesusahan. Ya, terima kasih Ezi. Nah, Ibu rasa cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita akan lanjutkan tentang cerita jenaka. Jangan lupa dibaca-baca di rumah ya. Ya Bu. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi